Halo, kembali lagi bersama saya Andre Giawa. Eh, di video kali ini saya masih bicara seputar COVID-19 dengan saya kasih judul Tuhan mengizinkan COVID-19 atau virus corona yang saat ini kita sedang hadapi adalah memang Tuhan yang mengizinkannya untuk terjadi. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, COVID-19 memang bisa dikatakan kejadian luar biasa. Ya, betapa tidak, hampir 200 negara di dunia itu terpapar. Mulai dari negara miskin, negara berkembang, sampai negara maju, termasuk negara kita, negara Republik Indonesia. Jadi COVID-19 tidak membedakan negara dan benua, bahkan iklim ya. Jadi entah itu iklimnya panas, iklimnya dingin, tetap terpapar. Maka tepatlah jika COVID-19 disebut pandemi. Terlepas COVID-19 ini berasal dari hewan di Wuhan, Cina, namun dalam teologi Kristen, sebuah keniscayaan bahwa segala sesuatu terjadi atas seizin Tuhan. Dalam Alkitab terjadi hal demikian. Contoh misalnya adalah Ayub. Ketika iblis mau mencobai Ayub, ya, itu Tuhan izinkan terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab Ayub pasal 1. Oke. Jadi iblis tidak akan bisa menjamah Ayub, tidak akan bisa mencobai Ayub jika Tuhan tidak izinkan itu terjadi. Ya, jadi Tuhan harus izinkan dulu baru bisa terjadi. Termasuk COVID-19 ini juga tidak akan pernah terjadi kalau Tuhan tidak izinkan. Oke. Jadi suka tidak suka, percaya atau tidak percaya, COVID-19 diizinkan Tuhan terjadi. Diizinkan Tuhan terjadi. Untuk melihat ini kita akan membaca dua ayat firman Tuhan, dua ayat Alkitab saja. Pertama, saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian membuka kitab Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36 menegaskan beberapa hal. Pertama, bahwa segala sesuatu dari Allah, kecuali dosa dan kejahatan. Oke. Kedua, bahwa segala sesuatu tidak terjadi begitu saja, kecuali oleh Dia, artinya seizin Dia saja, seizin Tuhan saja. Sehingga ketiga, jadi segala sesuatu terjadi dalam kendali Tuhan. Ya, akan sangat berbahaya jika ada yang terjadi di luar kendali Tuhan, Bapak Ibu. Oke. Jika ada satu saja hal kecil yang terjadi tanpa seizin Tuhan atau di luar kendali Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan itu bukanlah Tuhan. Jadi kita sia-sia mempercayai Tuhan kalau ada sesuatu yang terjadi di luar izinnya dan di luar kendalinya, meskipun itu kecil. Ya, maka dalam hal ini kita harus mempercayai bahwa segala sesuatu memang terjadi atas izin Tuhan, termasuk pandemi COVID-19. Bahwa jika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, sesungguhnya itu semata-mata bagi Dia. Ya. Jadi Roma 11 ayat 36 menegaskan demikian. Ya. Jadi Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi sesungguhnya untuk kemuliaan Dia. Bagi Dia artinya untuk kemuliaannya,
untuk menunjukkan kebesarannya, untuk menunjukkan bahwa Dialah Allah yang besar, Dialah Tuhan yang besar. Oke. Yang kedua Bapak Ibu, ayat Alkitab yang saya ajak Bapak Ibu baca, yaitu Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28 menegaskan beberapa hal. Pertama, jika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, maka sesungguhnya itu adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Entah itu kita rasa enak, entah itu kita nggak rasa enak, tetap ya, disitulah Tuhan mendatangkan kebaikan untuk kita. Yang kedua, karena Allah itu kasih, maka segala yang dirancangnya, segala yang diizinkannya, pastilah mendatangkan kebaikan pula. Lalu, mengapa Tuhan mengizinkan COVID-19? Ini yang akan saya bahas di dalam video ini. Saya harap melalui video ini nanti Bapak Ibu sekalian dan saudara mendapatkan wawasan yang baru dan juga memiliki sikap antusias untuk menghadapi, menjalani dan juga mengalahkan pandemi COVID-19 ini. Sebelum saya masuk ke dalam mengapa Tuhan mengizinkan COVID-19, terlebih dahulu kita melihat bersama yaitu manusia modern atau kondisi manusia modern kita ini. Ya, pernahkah kita memperhatikan secara seksama cara dan pola kehidupan manusia modern sekarang? Boleh dikatakan bahwa awal abad ke-21 ini adalah puncak dari segala kehidupan manusia modern. Dari zaman dahulu sampai sekarang dan bahkan nanti juga seterusnya, awal abad 21 ini ya, adalah puncak dari segala kehidupan manusia modern. Meskipun nantinya iptek terus dikembangkan, sesungguhnya itu hanyalah pengembangan saja. Ya, tetapi apapun yang dikembangkan manusia di kemudian hari tidak pernah bisa mengalahkan kebangkitan kehidupan modern di zaman sekarang ini. Nggak bisa. Karena ini adalah puncaknya. Ya. Sekarang kalau kita lihat misalnya komputer, ya, handphone dikembangkan, ditambah fitur, tapi berputar di situ saja. Basicnya selalu apa yang sudah diketemukan sekarang ini. Oke. Jadi kita harus akui bahwa manusia modern saat ini kehidupannya makin kacau memang. Ya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak membuat hidup manusia teratur dan tertib. Manusia modern memiliki kecenderungan hidup semaunya sendiri. Selain semaunya sendiri, kecenderungan lain manusia modern adalah merusak lingkungan, merusak alam, ya, merusak ciptaan Tuhan. Salah satu kerusakan yang diakibatkan manusia modern adalah udara, khususnya di perkotaan misalnya. Ya, udaranya menjadi cemar, polusinya luar biasa. Ya, kita bisa merasakannya bersama-sama. Oke. Ya. Nah, kerusakan terjadi bukan hanya antara alam dan manusia, tetapi juga terjadi antara manusia dengan sesamanya. Ya. Bahkan dengan anggota keluarganya.
Individualisme adalah salah satu kerusakan hubungan manusia modern. Kalau kita sekarang saksikan antar anggota keluarga tidak saling bicara karena sibuk dengan teknologinya masing-masing. Berapa banyak orang tua yang menghabiskan waktu bersama anak-anak mereka selama ini? Berapa banyak suami istri menghabiskan waktu bersama-sama? Berapa banyak orang memperhatikan kebersihan lingkungannya? Hasilnya hampir nihil. Hampir nihil. Lalu bagaimana dengan gereja? Apakah gereja lepas? Tidak ternyata. Berapa banyak gereja yang mempertahankan doktrin Alkitab? Berapa banyak hamba Tuhan yang menyerukan firman Tuhan secara murni tanpa embel-embel? Ya. Gereja juga ikut arus modern. Gereja berlomba-lomba membangun, melengkapi aksesoris gereja dengan alasan mendukung pelayanan gereja. Namun lihat saja, tanpa ada fasilitas tersebut, adakah orang yang ingin beribadah? Masihkah itu berminat bagi kita? Banyak jemaat tidak lagi memperhatikan doktrin, tidak lagi memperhatikan pengajaran, tidak lagi memperhatikan khotbah, tetapi kenyamanan gedung dan kepuasan emosi. Jemaat hamba Tuhan lebih bangga dengan fasilitas gereja yang dilengkapi teknologi canggih daripada pemberitaan Injil secara murni. Justru jemaat, ya, orang Kristen sekarang malas mendengarkan doktrin, malas mendengarkan pengajaran-pengajaran. Mereka lebih disukakan oleh teknologi yang canggih, background gereja yang luar biasa, pernak-pernik yang mewah, dan kepuasan jiwa, kepuasan emosi. Itu yang diutamakan. Nah, kembali lagi dengan pertanyaan di atas tadi, apa tujuan Tuhan mengizinkan pandemi COVID-19? Satu, Tuhan izinkan COVID-19 ini supaya manusia kembali hidup tertib di hadapannya. Sekali lagi, tujuan Tuhan mengizinkan COVID-19 ini adalah satu, Tuhan izinkan COVID-19 ini supaya manusia kembali hidup tertib di hadapannya. Lihat saja sekarang ini, bukankah jauh lebih tertib? Mulai dari menjaga kesehatan, pola hidup, keluar rumah, semuanya mulai tertib. Sekarang ini sedikit orang yang semaunya sendiri. Hampir semuanya memperhatikan cara hidupnya, misalnya dalam hal kesehatan, makanan, pola tidur, dan kebersihan. Mulai teratur, mulai tertib. Jadi memang ada Tuhan merancang, Tuhan izinkan COVID-19 ini supaya manusia kembali hidup tertib di hadapan Tuhan. Yang kedua, ya, tujuan Tuhan mengizinkan COVID-19 ini. Yang kedua, Tuhan mengizinkan COVID-19 ini untuk memulihkan hubungan manusia dengan alam dan lingkungan. Lihat sekarang, keluarlah di daerah perkotaan. Nikmati jalan-jalan di perkotaan. Rasakan udaranya. Bukankah jauh lebih segar? Udara perkotaan jauh lebih bersih. Karena tidak adanya kendaraan yang lalu lalang yang begitu banyak, Bapak Ibu. Udaranya betul-betul segar, ya. Lihat juga lingkungan sekarang ini. Jauh lebih bersih, mulai dari rumah sampai lingkungan. Sama-sama membersihkan. Sungguh membawa pemulihan antara manusia dengan alam dan lingkungannya. Kemudian yang ketiga, Tuhan izinkan COVID-19 ini untuk memulihkan hubungan manusia dengan sesamanya.
Lihat juga sekarang ini, orang tua dapat menghabiskan waktu bersama dengan anak-anak mereka. Suami istri menghabiskan waktu bersama di rumah, saling memperhatikan, saling berbagi informasi yang positif, saling mengingatkan untuk hidup sehat dan tertib. Jadi sekarang ini kalau kita lihat sebenarnya ada sebuah keindahan hubungan di dalam keluarga, antar sesama, antar lingkungan. Ada keindahan sebenarnya. Ada pemulihan hubungan. Luar biasa bukan? Yang keempat, Tuhan izinkan COVID-19 ini untuk memulihkan jemaatnya. Ketika dihimbau untuk ibadah di rumah, banyak gereja mulai sadar akan esensi ibadah sejati. Ibadah sejati bukanlah di gedung yang mewah. Ibadah sejati terletak dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan ketika pemerintah kita menganjurkan supaya beribadah di rumah, banyak orang Kristen, gereja yang mulai sadar bahwa esensi ibadah sesungguhnya adalah relasi dengan Tuhan. Bukan dengan gedung yang mewah, yang dilengkapi dengan pernak-pernik, yang dilengkapi dengan aksesoris mewah, megah, dan teknologi canggih. Bukan, tetapi hubungan pribadi dengan Tuhan. Banyak gereja menyadari bahwa beribadah itu sejatinya kapan dan di mana saja, serta dalam keadaan apa saja. Ini adalah sebuah berkat untuk kita. Ini adalah kebaikan untuk kita semua. Tidak salah Roma 8 ayat 28 bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi untuk kebaikan kita. Sebagai penutup dari renungan singkat ini, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang COVID-19 ini kita harus akui menelan korban jiwa. Tetapi di balik semuanya itu, Tuhan izinkan terjadi untuk kebaikan kita. Maka kita perlu gunakan waktu yang indah ini untuk memeriksa diri kita, untuk memeriksa hubungan kita dengan alam, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan keluarga, dan hubungan kita dengan Tuhan. Kiranya dengan COVID-19 ini kita makin mengetahui bahwa ada rencana-rencana Allah yang indah yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Kiranya renungan singkat ini menjadi berkat untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.